prinsip 50-20-30 ini kalau nggak salah bilangnya begini, 50% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk masa depan, dan 30% untuk cicilan utang. Kira-kira seperti itu untuk prinsip 50-20-30. Ini untuk teman-teman yang bingung apa nih 50-20-30. Ini prinsip kita membagi gaji. Kalau ada lagi yang prinsipnya 10-20-30-40. 10% untuk sedekah, 20% untuk tabungan, 30% untuk bayar utang, 40% untuk biaya hidup. Dibandingkan dengan 50-20-30, 10 saya lebih seret ke 10-20-30-40. Jadi 10% sedekah, 20% tabungan, 20% cicilan utang, 40% biaya hidup. Tapi ada prinsip lagi yang ternyata jauh lebih valid karena ini berasal dari hadis qudsi. Ketika Rasulullah menceritakan ada seorang pemuda mendengar suara di langit, yang suara itu memerintahkan kepada awan, "Hai awan, bergeraklah dan turunkan hujan di atas kebunnya Fulan bin Fulan." Lalu setelah perintah itu terdengar, awan tuh bergerak beneran, pindah. Pemuda yang mendengar suara tadi kaget, ternyata awan itu diatur gitu ya. Dan setelah ada perintah itu gerak, diikuti kemana awan itu bergerak, dan awan itu kemudian berhenti di sebuah bukit, lalu menurunkan hujan di bukit itu, sehingga airnya kemudian mengaliri dan ada sebuah kebun di kaki bukit. Dia datang ke kebun itu, melihat ada seseorang di sana, ditanya, "Enggak, apakah kamu bernama Fulan bin Fulan?" "Iya, kenapa?" "Aku mendengar suara di langit memerintahkan hujan untuk menurunkan hujan khusus di atas kebunmu." "Kenapa? Kok sampai hujan, sampai awan itu dapat tugas menurunkan hujan khusus untuk kamu aja? Kenapa bisa begitu?" Terus dia bilang, "Mungkin itu karena aku panen, sepertiganya aku makan, sepertiganya aku kembalikan ke kebun ini, dan sepertiganya lagi aku sedekahkan." Ada rumus baru lagi, Bu. Atau ya nih. Jadi sepertiga. Nah, 3 kali sepertiga ini adalah produktif sepertiga, konsumtif sepertiga, sedekah sepertiga. Ini mirip dengan ketika Rasulullah ditanya isi perut. Kata Rasulullah, isi perut itu yang bagus itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga lagi udara. Jadi ya harus seimbang. Nah, kira-kira begitu. Nah, apakah prinsip ini tetap bisa kita gunakan di masa pandemi seperti ini? Ya. Di masa pandemi ini, prinsip pengeluaran tetap sama, tapi alokasinya menjadi sedikit berubah dari sisi biaya hidup. Misalnya, biaya hidup kan kalau pakai 50-20-30 berarti 50. Kalau prinsip 10-20-30-40 berarti biaya hidupnya 40. Kalau pakai kata Rasulullah tadi berarti 33 ya, biaya hidupnya sepertiga. Nah, biaya hidup itu tetap segitu. Tapi komponen dalam biaya hidup akan berubah. Yang tadinya kita ada transportasi berkurang, tapi kan untuk makannya nambah. Nah, untuk makan ini nambah berarti kita tambah lagi untuk makan. Alokasi dari mana? Dari yang tadi transportasi berkurang, kira-kira begitu. Tapi cicilan utang nggak boleh berhenti. Saving tetap jalan, sedekah lanjut terus. Cuma biaya hidup di dalam komponen biaya hidup yang akan mengalami penyesuaian. Kira-kira begitu tuh pertanyaan dari Vanuya Ahmad.